Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini ya. Kayaknya terakhir 1 bulan lalu lebih 1 bulan setengah kemarin ada di sini, tapi tetap kita mendengarkan dari Pastor Z. Hari ini di Boston juga masih tetap ada rekaman khotbah karena Pastor Z masih ada di Indonesia. Beliau akan kembali ke Amerika tanggal 14 dan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di sini. Kami menyiapkan satu tema atau satu judul yang sama, satu topik yang sama, tapi saya percaya dari masing-masing pastor ini ada hikmat yang berbeda ya. Dengan itu kita bisa lebih dalam lagi untuk mengerti firman Tuhan. So saya mau encourage juga setelah ini, nanti dalam 1 minggu ini saudara bisa buka juga dari channel YouTube kita, NECBC Media, NECBC TV I think. NECBC TV itu ada rekaman khotbah dari Pastor Z, kita boleh semakin dalam lagi dari firman Tuhan. Nah, judul dari khotbah saya pagi ini yaitu God the Father Almighty. God the Father Almighty. Saudara kalau ingat bulan Juli lalu kita belajar tentang namanya dari pengakuan iman rasuli ya. Saya beri judul yaitu I Believe. Karena dari pengakuan iman rasuli itu kan kita mengatakan pada intinya ada 3 bagian utama bahwa aku percaya kepada Allah Bapa. Kemudian aku percaya kepada Yesus Kristus dan aku percaya kepada Roh Kudus gitu. Ini bicara tentang Tritunggal Tuhan. Nah ini satu hal yang saya lihat ini satu hal yang penting untuk kita boleh tahu alasan atau dasar apa yang kita lakukan. Jadi termasuk di dalamnya kenapa kita memperkatakan gitu ya atau menyatakan pengakuan iman kita di dalam konteks perkumpulan atau ibadah kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang itu bisa tahu, orang bisa punya pengetahuan, dan semua orang bisa baca, semua orang bisa memiliki banyak sekali pengetahuan, tetapi dia bisa sekedar tahu tapi belum tentu percaya gitu. Dan kalau orang sudah tahu, orang mungkin bisa percaya tapi mereka belum mau mengaku. Untuk itu firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 10, firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So for with the heart one believes and is justified, percaya, dibenarkan, dan kemudian dengan mulut kita mengaku diselamatkan. With mouth one confess and is saved. Nah ini ada satu hubungan nih, bahwa ketika kita percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, disitulah ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Jadi penting untuk kita mengaku. Pengakuan itu satu pernyataan di hadapan Tuhan, di hadapan orang banyak untuk akan apa yang kita percayai. Nah waktu kita percaya di dalam hati, kemudian kita mengaku dengan mulut, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Di mana secara roh, roh kita itu diperbaharui. Itu yang dinamakan ketika kita lahir baru ya. Kita bukan hanya percaya bahwa ada Tuhan, kalau dibilang percaya ada Tuhan, iblis juga percaya ada Tuhan. Tapi iblis tidak mau mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Nah kita percaya dan kita mengaku. Nah pernyataan iman ini saya sudah bahas sebelumnya, ini terangkum dalam pengakuan iman rasuli yang memang disampaikan atau diajarkan oleh rasul-rasul pada waktu itu karena memang ada banyak sekali yang namanya pengajaran-pengajaran palsu. Jadi rasul-rasul mau menguatkan, membuat gereja Tuhan itu menjadi gereja yang kokoh, baik gereja secara korporat ataupun pribadi lepas pribadi, supaya pada akhirnya mereka dapat bertahan gitu. Mereka tidak goyah dengan segala tantangan, dengan segala godaan, dengan segala pengajaran yang palsu, yang sesat dan lain sebagainya. Yang dirangkum menjadi satu kesatuan untuk selain mudah dicerna, jadi itu juga menjadi satu hal yang menjadi semakin melekat, semakin dalam, semakin teguh. Nah kita boleh ingat bahwa pengakuan iman rasuli ini bukan seperti mantra ya, bukan kita perkatakan gitu. Dengan memperkatakan pengakuan iman rasuli ini kita tidak menjadi Kristen. Gitu. Tapi kembali ini adalah satu rangkuman dari apa yang kita percaya dan kemudian kita nyatakan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh pengakuan, dengan penuh penyerahan diri. Disitulah kebenaran firman Tuhan itu boleh terjadi.
Nah saya mau ajak kita boleh lihat sekali lagi pengakuan iman rasuli kita. Ini kita recite ya, kita ulang-ulang. Ini saya coba masukkan dalam satu slide supaya bisa semuanya kelihatan. Boleh kita sekali lagi kita katakan sama-sama ya, kita nyatakan sama-sama pengakuan iman yang kita percayai ini. 1, 2, 3, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Atau kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Nah saudara sekali lagi kalau saudara lihat ini ada yang saya kasih tebal bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu yang pertama. Kemudian aku percaya kepada Yesus Kristus dan aku percaya kepada Roh Kudus. Nah ini adalah 3 pribadi yang dimana menjadi sebuah kesatuan, yaitu Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Hari ini saya mau ajak kita masuk lebih dalam kepada kita belajar tentang satu hal, tapi satu bagian pertama dari pengakuan iman rasuli ini, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau kita nyatakan, kita katakan itu kan cuma singkat ya, sebentar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya siapa nih Allah yang kita percayai, Bapa yang kita percayai, Bapa yang Maha Kuasa yang kita katakan bahwa aku percaya kepadanya. Kalau kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Bapa, ini kepercayaan ini satu hal yang luar biasa. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh lebih kenal lagi siapa Bapa di mana engkau menaruh kepercayaanmu. Dan dari sini ketika engkau boleh sadar, engkau boleh mengerti siapa Bapa kita dengan karakternya yang luar biasa, ini akan membawa sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupanmu sehari-hari dan membawa engkau untuk mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Saya lihat bahwa hari-hari ini damai dan sukacita itu satu hal yang mahal ya. Orang itu cari-cari damai, itu ada lagunya tuh, lagu sekolah minggu. Apa sih? Ku mencari damai, kalau nggak salah gitu. Apa tuh? Pokoknya seperti itulah. Jadi orang cari damai, cari sukacita, orang keluar uang untuk cari damai dan sukacita. Tapi saudara bahwa kedamaian dan sukacita kita itu terletak pada Allah Bapa kita. Ada amin. Dan kalau kita kenal siapa Tuhan kita, disitulah kita bisa menemukan kedamaian sukacita yang sejati. So ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Bagian pertama yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah dari satu bagian ini ya, kita akan belajar 2 hal pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bagian yang pertamanya bahwa aku percaya kepada Allah Bapa. Nah ini ada, saya membagi 2. Jadi pertama kita akan belajar Allah sebagai Bapa, kemudian Bapa yang seperti apa? Yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi ini kita ambil bagian demi bagian sehingga kita boleh mengerti betul nih. Nah, yang pertama, I believe in God the Father. Kalau dikatakan God the Father, Bapa, Bapa itu kan itu berarti Bapa itu ada karena anak ya. Orang yang sudah menikah tapi misalnya belum punya anak dia nggak disebut Bapa, betul ya. Tapi ketika dia punya anak dia dikatakan Bapa. Dan anak pun bisa jadi anak kenapa? Karena ada Bapa. Jadi Bapa ada karena adanya anak, anak ada karena adanya Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa but to all who believed in him and accepted him, he gave the right to become children of God. Bahwa semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai juru selamat itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini yang percaya kepada Tuhan, kita sekarang statusnya beda. Kita statusnya bukan hanya sekedar teman, ini ada lagu yang dari dulu sebenarnya saya kurang pol gitu ya rasanya. Kan ada lagu yang bilang bahwa I am a friend of God gitu. Wah kalau friend kan kayaknya bisa dorong-dorongan gitu ya. Bisa jambak-jambakan gitu friend, namanya friend. Tapi firman Tuhan katakan bahwa waktu kita percaya itu kita dijadikan anak.
Nah ini ada satu status yang berbeda, ada satu hubungan yang berbeda. Hubungannya bukan teman, tapi hubungannya adalah antara anak dengan bapak dengan anak. Ini bicara tentang hubungan yang jauh lebih dalam dari hubungan apapun juga. Di mana saudara, seorang bapak akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dan seorang anak juga demikian, dia akan memberikan yang terbaik ketika hubungan itu benar tentunya ya. Bahwa sebelum adanya dosa, ya semuanya itu seperti itu, baik semuanya. Nah firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah anak-anak dari Allah Bapa. Dan Bapa itu menjadi Bapa kita. Nah saya mau bawa kepada satu hal-hal yang praktis di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kalau dilihat Bapa, ini kan bicara tentang sebuah hubungan ya. Bapa dengan anak, ya tadi bahwa pengertian Bapa itu ada karena anak. Dan anak itu ada karena Bapa. Kita memiliki Bapa di sorga yang menjadi Bapa kita. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Sebenarnya apa sih kalau dilihat arti dari Bapa dalam kehidupan kita? Nah ini iblis memang berusaha merusak gambar Bapa di sorga dengan merusak yang namanya gambar Bapa di dunia ini. Seringkali kita kecewa nih dengan Bapa yang di dunia. Gitu. Karena Bapa kita mungkin mengecewakan kita, ngebohongin kita, menjanjikan kita sesuatu. Sehingga kita pada akhirnya susah percaya kepada Bapa di sorga. Tapi sebenarnya kita perlu mengerti siapa Bapa di sorga kita. Sehingga waktu kita katakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Wah di situ akan ada sebuah kekuatan yang luar biasa di mana firman Tuhan itu bekerja, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan persiapkan, apa yang Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan dan kepada Bapa kita. So yang pertama kita lihat apa artinya Bapa dalam hidup kita. Yang pertama itu bahwa Bapa itu adalah sumber dalam hidup kita. Semua boleh katakan sumber. Nah biar ingat ya gampang. So God the Father is the source of our life. Bapa adalah sumber di dalam kehidupan kita. Nah ini bicara tentang dua hal. Kalau dibilang sumber, yaitu sumber dari keberadaan kita. The source of our existence. Maksudnya apa? Bahwa kita bisa ada di sini karena ada yang namanya Bapa. Betul ya? Nggak bisa dibohongi. Saudara saya mau katakan. Engkau mungkin kecewa terhadap Bapa yang ada di dunia ini. Tapi engkau tidak bisa pungkiri, engkau tidak bisa bohongi, engkau tidak bisa lalukan fakta bahwa kita ada karena ada Bapa kita. Betul? Kalau tidak ada Bapa dan Mama ya tidak ketemu, itu tidak akan ada nih diri kita. Nah itu adalah sumber dari keberadaan kita. The source of our existence. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 katakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat masa penciptaan, Tuhan merencanakan, ayo kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah kalau yang namanya anak itu kan mirip pasti dengan bapaknya, gak bisa dibohongin. Kalaupun mukanya beda-beda gitu, tapi tetap secara DNA itu sama. Nah kita ini sebenarnya kita membawa DNA-nya Bapa di sorga. Kita ini mirip dengan Bapa di sorga, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa dari Bapa di sorga, betul ya? Gitu. Jadi kita bisa ada di tempat ini, kita bisa menikmati segala hal, terlebih dengan kematian Yesus di kayu salib yang menebus kita, melayakan kita, itu semua karena ada Bapa kita. So, Bapa itu adalah sumber kita, sumber dari keberadaan kita. Itu yang pertama, dari poin yang pertama ini. Kemudian yang menjadi bagian kedua dari poin yang pertama, Bapa kita juga itu adalah Bapa yang menjadi sumber dari segala hal di dalam kehidupan sehari-hari kita. The source of our everyday life. Nah ini kalau dibilang sumber ini bisa dua arti. Pertama dari mana kita berasal dan juga sumber itu adalah ya yang menjadi kalau keran itu sumbernya ya atau mata air itu sumbernya. Jadi sumber dari kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Nah Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan katakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So abide in me and I in you. Branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So this is the principle of abiding. I am the vine, you are the branches. It's very simple. He who abides in me and I in him bears much fruits, for without me you can do nothing.
tanpa Tuhan kita tidak bisa memberikan buah apa-apa. Berarti apa? Bahwa kita ini kan adalah ranting-ranting. Kalau ranting nggak nempel sama pokok anggurnya, maka tidak akan ada nutrisi, tidak akan ada makanan, maka ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Gitu. Jadi maksudnya apa? Bahwa kecuali kita nempel kepada Tuhan, maka kita bisa menghasilkan sesuatu, menjadi berkat. Dalam arti juga apa? Bahwa Bapa sebagai sumber kita, sebagai pokok anggur, dia adalah sumber kita, sumber nutrisi. Engkau kalau terlepas dari Bapa di sorga, engkau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Engkau terlepas dari gereja Tuhan, tidak terhubung dengan tubuh Kristus. Tidak akan ada sebuah nutrisi yang baik yang membuat engkau bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah menjadi berkat buat banyak orang. So, Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Bahwa saudara sadari bahwa Bapa kita itu adalah sumber dari setiap berkat jasmani yang kita miliki. Betul? Sumbernya bukan bos kita loh. Sumbernya bukan perusahaan. Sumbernya bukan pemerintah. Jadi saudara jangan mengharapkan kepada pemerintah. Saudara jangan menaruh pengharapanmu, jangan menaruh kepercayaanmu kepada perusahaan, kepada pemerintah atau kepada otoritas yang lain. Tapi Tuhan yang menjadi sumber kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber, Tuhan bisa bekerja lewat cara apapun juga. Mungkin kau bisa keluar dari satu perusahaan, bisa di lay off, tapi karena Tuhan yang menjadi sumber dari penghasilanmu, dari kehidupanmu, maka Tuhan tidak akan membiarkanmu. Tuhan bisa memberkati engkau lewat banyak hal, lewat banyak perusahaan, lewat banyak cara. Dari sini sikap kita mengucap syukur kepada Bapa. Dan pada akhirnya kita memiliki sebuah ketenangan bahwa aku tidak khawatir akan kehidupanku. Betul ya? Jadi waktu kita katakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa. Nah, yang pertama ketahuilah bahwa Bapa kita itu adalah sumber di dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Ada amin? Wah, jadi saudara ketika engkau mengatakan berikutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Wah, itu ada satu pengertian yang dalam di mana kita memberikan sebuah penyerahan diri, kita menyatakannya dengan sebuah pengertian dan dari pengertian pemahaman itu disitulah firman Tuhan bekerja. So, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengetahui, menyadari siapa Bapa kita, hidup kita itu akan penuh dengan pengucapan syukur, dengan percaya dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah yang kedua, apa artinya Bapa? Bapa itu bicara yang kedua tentang adalah penyedia. So God the Father is our provider. Kalau tadi the source, ini adalah sekarang penyedia, provision, yang menyediakan. Nah Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Ini ada lagunya juga sebenarnya. Saya waktu dari SMP itu saya bertumbuh di dalam persekutuan. Jadi ternyata benar ya, why we sing, ingat lagu itu bisa, note itu nada bisa memberikan satu benih yang tertanam dalam hati kita. Jadi kita ingat nih. Mungkin kalau menghafalkan ayat kayaknya banyak, tapi begitu ada lagu, nah Roh Kudus bekerja, Tuhan bisa ingetin. Ada yang tahu nggak dalam bahasa Indonesianya? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada lagunya nanti mungkin bisa kita nyanyikan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wah tuh. Jadi kadang-kadang saudara dalam hal-hal tertentu, dalam masa-masa tertentu, kalau kita terhubung dengan firman Tuhan, makanya baca firman Tuhan itu penting. Mungkin pada saat itu kita nggak langsung ada pewahyuan gitu, ada langsung kekuatan. Tapi Tuhan mau berikan dulu janjinya, ini disimpan dulu nih buat kamu. Dan suatu saat ketika kita dalam masa tertentu, Roh Kudus bekerja, Tuhan ingetin. Ingat loh, ada janji firman Tuhan. Wah kita dikuatkan. So itu aside tentang firman Tuhan. Jadi terus baca firman. Nah jadi di sini yang kedua, ini bicara bahwa Bapa kita adalah Bapa yang menyediakan. Bahwa ketika dia menyediakan berarti dia peduli, ia tahu akan kebutuhan kita dan dia mampu untuk menyediakan setiap hal yang kita perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut kekayaan kita, bukan menurut standar kita. Jadi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, penyediaan Tuhan dalam hidup kita itu ada standarnya.
Standarnya itu bukan standar manusia loh. Bukan standar kekayaan menurut kita, kebaikan menurut kita, tetapi standar kekayaan dan kemuliaan yang dari Tuhan. Mungkin kita kan semuanya ukurnya dengan uang, ukurnya dengan bank account kita. Tapi ada satu yang lebih dalam lagi, penyediaan Tuhan, di mana penyediaan Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kurang buat kita, ada amin. Tuhan yang menjadi penjamin kita. Nah ini tugas Bapa. Bapa itu tugasnya selain menjadi sumber, dia juga menjadi penyedia. Dan Bapa kita adalah Bapa yang menyediakan. Dan kembali, apa yang menjadi sikap kita, respon kita dalam kehidupan sehari-hari. Di mana bahwa mengetahui ada Tuhan, ada Bapa yang menyediakan di masa depan saya. Mungkin gini kan kita punya anak, saya punya anak, aduh gimana ya college ya. Wah biayanya sekian, wah dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kepada Tuhan yang menyediakan. Gitu. Tuhan yang mempersiapkan, bahwa saya tidak perlu takut. Jadi saya hanya bergantung kepada Tuhan. Tentu ada bagian Tuhan, ada bagian kita untuk kita boleh memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi attitude kita, sikap kita, kita percaya bergantung kepada Tuhan dan menyadari semuanya itu kita boleh memiliki kembali rasa aman di dalam Tuhan. Ada amin. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kedamaian. Mengetahui bahwa saya punya Bapa, Bapa saya yang akan menyediakan saya. Kalau anak kan dia gak peduli ya. Pokoknya dia taunya pokoknya papa pasti beliin aja gitu. Kita yang orang tua yang mikir gitu ya ngebelinya gimana, yang mesti kerja lagi gitu. Kerja lagi, anak polos-polos aja. Bahkan pernah janji, mana gini, wah padahal duitnya belum ada gitu ya. Tapi itulah Bapak kita dan kita sebagai anak kita percaya sepenuhnya kepada Bapa. Maka dari itu kita juga mengatakan bahwa aku percaya, aku mengambil keputusan untuk percaya kepada Bapa. Bapa di sorga, yaitu Bapa yang maha kuasa dengan karakternya. Wah luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, siapa Bapa kita? Bapa kita itu adalah Bapa yang menjadi tempat perlindungan kita dan benteng kita yang teguh. God the Father is our refuge and our fortress. Nah Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan kedua katakan seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ini saya kalau lihat ini nih, in the shadow of the Almighty, dalam naungan. Naungan ini kan satu kata yang puitis ya. Saya kok kayaknya kurang heroik, tapi saya ingatnya jadi ayam ya. Dulu saya waktu kecil nenek saya punya ayam banyak tuh di rumah. Jadi kalau ada mau serangan itu ayam tinggal ibunya kan dibuka, anak-anak itu udah otomatis masuk ke bawahnya. Gitu. Saudara bisa lihat video banyak, mau ada serangan dari Raja Wali, ayam tuh langsung buka gitu, anaknya masuk semua. Nah itu tuh aman gitu. Jadi anak tuh gak akan kena serangan karena Bapak yang menjadi pelindung. Bapak yang menangkal semuanya. Pernah dengar gak kita kalau orang Kristen, wah kita berdoa, wah ada kecelakaan tapi kita selamat. Terus orang suka bilang, wah itu tuh malaikatnya babak belur tuh. Malaikatnya yang melindungi kita. Gitu. Malaikatnya yang kena tabrakannya. Gitu. Nah itulah Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Dia benteng kita, yang melindungi kita. Dimana ketika kita masuk, di bawah naungan dari Bapa di sorga, dari pelindungan Tuhan, God Almighty, itu kita boleh menjadi tempat yang, mendapatkan tempat yang aman, our secure place, our safety place. Itu adalah karakter dari Bapa kita. Kembali, dengan mengetahui kesadaran ini, kita boleh tenang, bahwa saudara engkau tidak sendirian. Ada amin. Di dalam setiap tantangan, dalam setiap hal yang mengancam kehidupanmu, ada Tuhan yang melindungi kita. Untuk itu kalau orang mau merencanakan kejahatan, kita gak perlu takut. Ada Tuhan yang membela kita, betul gak? Ada Tuhan yang melindungi kita. Wah saya waktu pertama kali pergi misi, itu ke Kalimantan, itu udah umum tuh. Itu dibilangin bahwa Pastor Nala merasakan bahwa itu anak-anak kecil gitu bisa jalan-jalan di atas pohon, malam gitu, bisa terbang-terbang. Kalau di Indonesia nyata itu kan, wah secara roh ini gimana ya? Tapi kita mesti tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak tahu kita jadi orang yang takut, nggak akan pernah ada orang pergi misi.
kita bisa mengalami mujizat, kita bisa mengalami penyembuhan, kita bisa mengalami perlindungan dari Tuhan. Bahwa apapun yang iblis rencanakan dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak izinkan dengan tujuan Tuhan, seperti yang dialami Ayub misalnya, itu gak akan pernah kena dalam hidup kita. Percaya gak? Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. So, setiap rencana iblis yang buruk tentu untuk kehidupanmu itu tidak akan terkena ketika kita masuk dalam naungan yang maha kuasa. So itulah fungsi, tugas atau peran dari Bapa kita di sorga. Jadi waktu kita mengatakan, kembali menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa. Itu berarti kita, Bapa, aku menyerahkan kehidupanku di bawah naungan dari sayap-Mu. Karena aku tahu, aku tidak bisa lari kemanapun. Aku hanya bisa tenang, aku hanya bisa aman ketika aku berada di dalam naungan dari sayap-Mu Tuhan. Wah, saya gak mau lari kemana-mana. Saya gak mau berlindung kemana-mana. Mari kita hanya bisa berlindung kepada Bapa kita di surga. Karena dia, di dalam Dialah kita boleh aman, kita boleh tenang, kita boleh mengalami kedamaian. Ada amin. Kalau saat ini mungkin ada yang takut karena apapun, tekanan, mungkin ancaman dan lain sebagainya. Saudara berserah kepada Tuhan. Tuhan yang bisa mengubahkan orang. Tuhan bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan bisa bekerja di luar pikiran kita. Dia melakukan hal yang luar biasa. Oke, itu yang pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa. Nah yang kedua, Bapa yang seperti apa? Dan ini gak kalah penting. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. I believe in God the Father Almighty. So this is the second part. I believe in God the Father Almighty. Nah, Ayub pasal yang ke-37 ayat 23 katakan seperti ini. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya. The Almighty. We cannot find Him. He is great in power. Wah, kalau ada satu kata great mungkin bisa membawa kita mengerti lebih mudah. Di Cina itu kan yang namanya the Great Wall. Itu berarti luar biasa. Dibangunnya kebayangnya panjang, kokoh, teguh, besar, musuh itu gak bisa masuk aja pokoknya. Itu makanya dinamakan the Great Wall. Nah ini Tuhan kita ini Tuhan yang berkuasa di Almighty. Di Almighty bahasa lainnya atau kata lainnya itu adalah El Shaddai. El Shaddai memang ada beberapa arti lain tapi secara pusat tersentral umum itu artinya El Shaddai atau juga dikenal dengan satu kata lain yaitu di omnipotence. Itu sama tuh. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, the Almighty. Bapa yang maha kuasa. Nah ini bicara tentang keberadaan Tuhan. Ini bicara tentang karakter Tuhan, kemampuan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. So, Bapa yang kita miliki ini adalah tadi yang pertama itu bicara tentang yang namanya hubungan di mana Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menjaga kita, Bapa yang mungkin mengelus-ngelus kita, Bapa yang menjagai kita. Tetapi di samping Bapa yang penuh kasih, Bapa yang lembut, dia adalah Bapa yang luar biasa, dia adalah Bapa yang kuat, dia adalah Bapa yang maha kuasa, almighty, omnipotence. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang maha tinggi atau supreme, istilahnya tidak terbatas, tidak terkalahkan, tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun juga yang ada di dunia ini. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang maha kuasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa lebih dalam, ada 3 arti dari kemahakuasaan Tuhan. So let's get deeper, 3 meanings of God's omnipotence, of the Almighty God. Artinya apa sih? Bahwa kalau tadi ya, ini bicara tadi sebelumnya kita lihat bahwa karakter Bapa. Bapa itu seperti apa? Bapa yang seperti apa yang kita miliki? Tapi kalau dikatakan Bapa yang maha kuasa, ini berarti ada satu hubungan yang luar biasa tentang kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa ketika dikatakan bahwa kita punya Bapa yang maha kuasa, the Almighty God, the omnipotence God, it means the first one that He cannot be stopped from accomplishing His will or His purpose. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, Dia menyatakan lewat firman-Nya,
tidak ada satupun yang dapat menghalangi, membatasi, memberhentikan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap umatnya. Jadi kehendak Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh kuasa apapun juga. Iblis berusaha membatalkan rencana Tuhan. Dengan kematian Yesus juga berusaha sedemikian rupa. Banyak intrik-intrik di dalamnya. Karena kenapa? Karena kalau Yesus mati, itu manusia ditebus. Manusia mengalami kehidupan yang baru. Maka dari itu betapa beratnya perjuangan yang Yesus alami sehingga dia berdoa pada malam hari dia keluar keringat darah. Dan Yesus sendiri sampai katakan bahwa kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Maksudnya apa? Itu mengungkapkan bahwa ada satu perjuangan yang berat yang dari Tuhan. Tantangan yang begitu berat. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengalami loh. Bahkan lebih dari apa yang kita alami. Kehidupan kita mungkin berat. Tapi Yesus kita bukan Yesus yang tidak mengalami. Yesus kita bukan Yesus yang tidak tahu akan kehidupan kita. Dan Yesus kita, dia adalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang luar biasa. So, yang pertama, ini artinya bahwa Tuhan ini tidak bisa diberhentikan. Ketika Bapa merencanakan sesuatu, sudah menyatakan dalam firman-Nya itu akan jadi. Tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Daniel 4 ayat 35 katakan semua penduduk bumi ini dianggap remeh katanya. Jadi gak ada artinya apa-apa gitu ya. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata apa yang kau buat. So all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. And he does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand. Wah gak ada tuh yang bisa ngelawan tangannya Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Karena dia mighty, dia great. Tadi kita dibuka dengan pujian 2 lagu pertama. Kalau sudah lihat itu tentang gambarnya tentang pegunungan. Itu kan luar biasa, besar sekali Tuhan kita. Bahwa Tuhan yang bisa membentuk semuanya. Tuhan yang ajaib gitu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berencana, tidak ada yang bisa membatalkan rencananya dan tidak ada yang bisa mengatasi kekuatan atau kekuasaannya. Maksudnya apa? Saudara, kalau engkau mendapatkan firman Tuhan itu akan jadi dalam kehidupanmu. Ada amin. Janji Tuhan yang diberikan, tidak ada yang bisa membatalkannya. Iblis tidak bisa membatalkannya. Bagian kita adalah kita memberikan diri kita untuk masuk menjadi bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang bisa memberhentikan Tuhan untuk menggenapi rencananya atau tujuannya dalam hidup kita. Nah yang kedua, apa artinya? Bahwa ketika dikatakan Tuhan adalah Maha Kuasa, the Almighty God, it means that He does all that He pleases. The Almighty God means He does all that He pleases. Tuhan ini mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan, dia take delight in it. Jadi Tuhan sudah mengerjakan perkara yang luar biasa nih. Dan Tuhan itu bersuka cita, Tuhan senang dengan apa yang dia kerjakan. Dan apa yang dia janjikan itu akan Tuhan kerjakan. Dan dia kerjakannya dengan senang hati, dengan take delight akan setiap rencananya. Mazmur 115 ayat 3 katakan Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Wah, jadi Tuhan mau apa tuh Tuhan kerjakan. Tuhan mau apa karena dia Maha Kuasa. Jadi kalau istilahnya orang yang kaya yang punya uang gitu kan, mereka bisa melakukan apa aja kayaknya. Di YouTube tuh ada satu panggung gitu ya, dikumpulin apa namanya kalau di Indonesia tuh dibilang sultan gitu ya, Crazy Rich. Jadi ada Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Medan, Crazy Rich mana gitu dikumpulin. Nah itu ada satu Crazy Rich yang dari Medan kalau gak salah, itu dia gak bisa tidur. Pagi-pagi jam 2 atau setengah 3 subuh gitu ya, aduh gak bisa tidur ngapain, ini karena saking kayanya. Tiba-tiba kalau kita lagi di sini kan kepengennya apa? Misalnya pengennya martabak gitu ya, pengennya durian gitu kan. Aduh kayaknya pengen kemana gitu, atau pengen liburan. Ini si Crazy Rich ini pagi-pagi gak bisa tidur ngapain ya, buka-buka apalah kayak Amazon gitu ya. Terus iseng langsung beli Tesla, gak tahu buat apa, kayaknya pengen aja gitu. Beli aja jam 3 subuh, setengah 3 subuh. Beli aja gak tahu buat apa. Pokoknya gue pengen, gue beli. Karena punya gitu. Karena bisa, karena mampu, karena berkuasa. Punya kekuasaan untuk itu.
Nah Tuhan kita, dia mengerjakan apa yang dia mau. Firman Tuhan katakan Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan kalau menghendaki sesuatu, Tuhan mau melakukan sesuatu, dia akan lakukan itu. Dan saudara, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hatinya, itu adalah hal yang baik buat kita. Betul? Percaya? Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk. Ada firman Tuhannya tuh. Bukan hal yang buruk, bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan sukacita. Nah kalau itu ada di dalam hati Tuhan, ketika Tuhan lihat umatnya, aduh ini kasihan nih, dia perlu kekuatan. Aku mau kasih dah. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih loh. Kalau Tuhan mau berikan, Tuhan berikan. Kalau Tuhan mau lakukan, Tuhan lakukan itu semua. So pada akhirnya yang menentukan mana yang Tuhan mau kerjakan, yang mana Tuhan mau capai itu, atau yang tidak, itu bukan dari faktor yang lain. Bukan tantangan, bukan godaan, bukan kuasa iblis, bukan kuasa yang lain. Tapi ya kalau Tuhan mau, dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, karena dia maha kuasa, dia bisa melakukan hal itu. Berarti saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah isi hatinya Tuhan. Dan isi hatinya Tuhan sudah dijanjikan buat kita. Kita bisa dengan penuh iman kita katakan, Tuhan terjadi dalam hidupku. Tuhan akan melakukannya itu buat kita. Waktu kita berdoa, kita kan berharap pada Tuhan. Kita melihat janji firman Tuhan. Tuhan firman-Mu katakan seperti ini. Jadi di dalam nama Yesus, aku terima di dalam nama Yesus. Tuhan akan kerjakan. Itu yang menjadi bagian kita sebagai umat Tuhan. So waktu kita percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Allah. Bapa yang maha kuasa. Wah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, the Almighty God, God the Father Almighty, it means also that His power is superior to all other powers. Kuasanya itu superior gitu, lebih tinggi dari kuasa apapun juga. Wah. Yesaya pasal 46 ayat yang 9 katakan, I am God and there is none like me. Ini ayat 10-nya saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Saya lagi, maksudnya apa? Ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak ada tandingannya gitu. Gak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Jadi saudara, jangan pernah berpikir bahwa aduh Tuhan, bisa gak ya Tuhan menyelesaikan masalah saya? Wah, jangankan masalah itu gak ada artinya buat Tuhan, betul? Saudara yang kasih Tuhan, saudara tahu saya senang hiking ya, karena waktu naik gunung itu kayaknya ketika ngelihat gunung gitu, gunung demi gunung, wah itu kan kayaknya majestic, luar biasa, awesome gitu. Tadi kita lihat kayaknya luar biasa, ya gak harus hiking juga, saudara bisa naik mobil ke Mount Washington dan tetap menikmati keindahan, kemegahan ciptaan Tuhan gitu ya. Melihat alam, saudara ke Mount Rushmore apa gitu, ada banyak hal yang kita bisa nikmati lewat alam. Makanya saya lihat kalau orang ngelihat, orang bisa bilang bahwa Tuhan itu gak ada, waduh gak usah jauh-jauh. Pergi aja ke alam, lihat daun bisa berubah warna, bisa gugur, terus ada lagi besok, gitu, minggu depannya, tahun depannya, itu udah luar biasa. Lewat tubuh kita itu menggambarkan keluar biasaan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, waktu kita lihat seperti itu ada gunung yang kokoh gitu. Ada pegunungan yang megah, yang luar biasa. Yang kayaknya ini dibentuknya kok bisa seperti ini gitu. Itu kan luar biasa, luar biasa. Tapi saudara bayangkan kalau misalnya kita ya anggap aja pakai Google Earth gitu ya. Kita naik gitu, kita ada di atas, tambah di atas, atau naik pesawat kan kita bisa lihat dari sisi yang berbeda ya. Gunungnya tambah kecil, betul? Kalau astronot naik lagi, nanti lama-lama buminya tambah kecil, tambah jadi titik gitu. Tambah kecil lagi. Jadi apa yang kita lihat luar biasa, ternyata itu belum ada apa-apanya loh. Dibandingkan dengan matahari yang Tuhan berikan setiap pagi untuk setiap kita, yang menyinari kehidupan kita itu matahari itu ternyata tebalnya itu sekitar 865.000 miles. Nggak bisa dibayangkan lah. 865.000 miles. Udah gitu beratnya 1,3 juta lebih berat dari bumi ini. Lebih besar, dia bersinar dan suhu yang dikeluarkan oleh matahari itu 1 juta Celcius kira-kira. Wah kita 100 Celcius aja udah, orang New Hampshire udah
Wah, panas banget. Orang LA mungkin orang Texas, orang Arizona udah biasa buat kita gitu ya. Buat kita udah ampun Florida tuh udah kayaknya aduh. Tapi saudara lihat bahwa setiap pagi matahari itu muncul sebagai display gitu. Yang menyatakan bahwa ini nih Tuhan loh yang buat. Matahari yang luar biasa itu Tuhan yang buat. Dan apalagi kalau kita ngerti ini baru satu galaksi kah dibilangnya, mungkin saya salah gitu ya. Dan di dunia ini galaksi itu ada banyak gitu. Waduh berarti mind boggling atau nggak bisa kesampaian dengan otak manusia. Itulah Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita ini kuasanya lebih dari segalanya. Lebih dari kuasa apapun juga yang ada. Jadi saudara kalau kita lihat masalah kita, bahwa sebelumnya masalah saya lebih besar. Wah ada firman Tuhan katakan bahwa awan itu debu-debunya Tuhan. Wah apalagi masalah kita, apalagi diri kita sendiri. Bahwa mengetahui bahwa betapa luar biasanya, betapa maha kuasanya Tuhan kita. Kembali kita bisa menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dengan penuh. Dan kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada perlindungan Tuhan. Dan Tuhan mampu melakukan hal yang mungkin buat kita gak mampu. Jadi jangan batasi Tuhan, ada amin. Kita percaya kepada Tuhan dan kita katakan aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa. Bahwa ketika katakan seperti itu kita sedang berdoa, Tuhan aku tahu bahwa masalahku ini berat nih. Tapi aku percaya, aku tahu dan aku mau percaya. Aku mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah Bapa. Dengan kuasa yang luar biasa engkau mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita memiliki ketenangan, kita memiliki damai, kita memiliki sukacita. Nah saya mau tutup dengan cerita Abram ya. Saudara ingat cerita Abram. Di mana Tuhan menyatakan diri kepada Abram sebagai the Almighty. Nah di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 2. Nah this is the story of Abram when God revealed himself as the Almighty. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah ini singkatnya apa? Bahwa ini suatu saat Tuhan ini menyatakan janjinya kepada Abram. Bahwa Abram engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada waktu itu Abram berumur 75 tahun. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ya ayat 1 sampai 4. Nah, Sarai ini kondisinya istri dari Abram ini dia tidak bisa melahirkan anak. Tapi Sarai akhirnya karena keterbatasannya, karena dia lihat bahwa iya saya tidak mungkin, tidak bisa. Dia menyuruh Abram untuk meniduri hamba mereka, hamba dari Sarai yaitu Hagar. Dan Abram nurut lagi. Abram nurut, pada akhirnya singkat cerita, saudara tahu, akhirnya Hagar melahirkan seorang anak namanya Ismail. Itu yang menjadi keturunan yang menjadi banyak sesuai dengan janji Tuhan. Nah sebenarnya Sarai ini menggambarkan sebenarnya diri kita masing-masing, umat Tuhan. Di mana kita memiliki yang namanya keterbatasan. Kita seolah memiliki ada tembok yang mentok gitu. Ada tantangan, ada pergumulan kehidupan, ada ketidakmungkinan dalam hidup kita. Atau mungkin sama seperti Tuhan nyatakan kepada Abram dan Sarai bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, ada janji Tuhan, tapi kayaknya kok lama banget ya. Kok sepertinya ini ada delay yang panjang sekali. To the point that you feel that it is impossible. Oh yes, I cannot. Sarai bilang begitu. Aku tidak bisa. Untuk itu bagaimana nih janji Tuhan untuk jadi bangsa yang besar? Kan janji Tuhannya kepada Abram. Mungkin kamu ya tidurin aja lah kayaknya Hagar. Dari Hagar mungkin jadi bangsa yang besar. Karena Sarai melihat bahwa oh ya nih saya udah mentok, saya udah gak bisa. Dan bahayanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini Sarai ini dia seolah mau membantu Tuhan. Tuhan yang nyatakan janjinya kepada Abram, ini kayaknya Tuhan gak mampu nih, atau Tuhan salah nih. Biar gue tolongin lah, caranya cara gue nih. Mungkin caranya begini. Nah ini dia, disinilah Tuhan menyatakan dirinya kepada Abram. Dia katakan bahwa I am the Almighty God. Jangan batasi aku, jangan batasi kekuasaanku. Jangan batasi kuasaku. So, Tuhan nyatakan dirinya kepada Abram sebagai the Almighty. Kejadian 17 ayat yang pertama, Genesis 17 verse 1. Ketika Abram berumur 99 tahun,
hampir 100 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. So when Abram was 99 years old and the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Nah, singkat cerita setelah itu, Sarah pada umur 99 tahun juga dia melahirkan Ishak. Saudara lihat sederhana, apa yang sebelumnya udah mentok, tidak mungkin berhenti. Ternyata Tuhan bisa ubah, bisa jadi ada, bisa jadi mungkin, bisa terjadi. Dan lewat keturunan dari Sarai, kemudian Sarai itu diganti menjadi Sarah. Abram jadi Abraham. Disitulah bumi dipenuhi, janji Tuhan dipenuhi. Tapi apa? Tuhan perlu menyatakan dirinya. Tuhan perlu ingetin, hey remember, it's me, I am the Almighty God, the omnipotence God. I am the God that is so powerful, maha kuasa. Kekuasaanku itu tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kondisi manusia. Tidak bisa dibatasi oleh kondisimu, apa yang kau alami saat ini, yang menurutmu itu tidak mungkin. Ada amin? Tapi Tuhan kembali bisa melakukan hal yang luar biasa. So, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena keluar biasaan Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan. So, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya mau ajak kita sekali lagi. Mari kita boleh punya satu pengertian dan ketika kita mengucapkan, ketika kita menyatakan apa yang kita percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kita bukan hanya sekedar mengatakannya, tapi kita mengatakannya dengan pengertian yang dalam. Kita tahu kepada siapa Bapa, di mana kita menaruh kepercayaan kita. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih, Dia adalah sumber kita, Dia adalah penyedia kita, Dia adalah pelindung kita, kota benteng kita yang teguh, dan kuasanya itu luar biasa, besar, megah di atas segalanya. Berkuasa di atas segala kuasa. So, saya percaya waktu kita sebagai orang percaya, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu terjadi. Saudara jujur, lihat bahwa ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada hal-hal yang lain, ada firman Tuhan katakan jangan menaruh kepercayaanmu kepada kuda atau tentara. Maksudnya apa? Kepada hal-hal yang fisik yang seolah kuat, yang kau bisa seolah nyaman. Oh tenang kok, bank account saya masih oke, saya masih punya aset, saya begini. Inflasi bisa merubah segalanya, kondisi bisa mengubah segalanya, fisik kita tidak pernah tahu. Tapi waktu kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah Bapa di sorga, dengan siapa dirinya, kita bisa memiliki ketenangan, kedamaian, sukacita yang sejati yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. So, mari saya mau berdoa dan sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita katakan, I believe in God, the Father Almighty. Ada amin. Kita katakan dalam bahasa Indonesia gak apa-apa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita katakan sama-sama, engkau boleh tutup matamu, engkau boleh renungkan firman Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Secara perlahan mungkin, saya akan pandu, mari kita boleh katakan, bukan hanya mengatakan, kita boleh menyatakan iman percaya kita. Mari kita katakan sama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya a loving Father. Bapa yang memeluk kami ketika kami sedang berduka, ketika kami sedang sedih. Bapa yang boleh menopang kami. Bapa yang boleh peduli akan setiap kondisi yang kami alami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Bapa yang luar biasa. Yang berada di atas dari segalanya. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Tuhan yang boleh melakukan kehendaknya. Tuhan yang boleh menggenapi setiap firman Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan ini boleh tertanam kuat. Benar-benar berakar kuat dalam hati setiap jemaat Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kami tahu bahwa dunia tidak semakin baik. Ada perang, ada krisis ekonomi, ada kesulitan, ada tantangan hidup. Tetapi mengetahui bahwa siapa Bapa yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami aman di dalam Engkau. Biar sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Damai yang sejati yang dari Tuhan. Pengharapan yang penuh yang dari Tuhan. Itu boleh memenuhi hati setiap jemaat Tuhan.
Apapun yang sedang kau alami pada hari-hari ini, serahkan, bergantunglah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menjadi pelindungmu, Tuhan yang boleh menjadi penyediamu, Tuhan yang boleh menjadi sumber di dalam kehidupanmu. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.